hari ini bertemu kepada calon Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Ganjar Pranowo. Semoga terpilih Presiden Republik Indonesia yang sangat luar biasa baiknya. Oh, neng milih orang. Pasti saya coblos. Nomor piro? 3. Ayam ini hijau. Udah ada yang pesan? Oh, udah ada yang pesan. Habis. Oh ya udah, seadanya. lebih ngawur lah ya Bapak. Menurut Bapak sendiri, cara menanggapi hal tersebut mungkin dengan aspirasi teman-teman mahasiswa yang disampaikan lewat media sosial dengan penyampaian seperti itu, kira-kira dari pemerintah sendiri seperti apa sih Pak responnya? Atau harus dengan santun biar didengar, atau dengan seperti itu malah dijadikan sebuah anti terhadap mahasiswa seperti itu? Pemerintah ya? Ya. Buat saya jangan baperan dulu. Nah. Kalau yang baperan mesti nggak pernah jadi aktivis. Saya ikut demo. Jadi waktu kalian demo saya udah ngerti. Perasaanmu pasti sama dengan perasaan. Pernah lihat nggak? Di YouTube saya nemui demo. Ya. Nggak apa-apa mahasiswa. Karena tonnya sama. Ketika ngegas saya gas itu juga sama. Waktu aku masih rajin nge-tweet, tweet war itu tiap hari saja. Seru ya Pak. Tapi misi saya sebenarnya ada misi edukasi. Jelek-jelek saya punya misi edukasi. Enggak lah. Ada misi edukasi. Maka saya senang nemu Oki kan. Oki di Jogja dia. Anak muda itu pintar. Kalau hari ini kita maaf ya, kita kasih informasi yang menurut kita itu asik, padahal nggak bermutu, nggak ada isinya apa-apa, dan kita puas. Ya menurut saya itu lagi bodohin generasi muda. Maka kalau kemudian nulis di medsos, kalau saya sih bahasa apa boleh lah, nyinyir dikit boleh lah. Kadang kalau kita terlalu halus tuh yang dikritik nggak kerasa. Kebebasan Perasaannya juga udah beda gitu. berekspresi. Kalau saya sih biasa aja. Kalau kritik saya keras itu wadas. Wah ada semua kritiknya keras, tapi semua saya tanya, tahu nggak? Nggak ada. Itu proyek nasional. PSN. Bertahun-tahun nggak selesai. Satu sisi daerah sana sering banjir, sisi yang lain kekeringan. Ini ada air. Mau ditampung nggak? Kalau ada sekolah pertanian atau irigasi, terus nggak ada yang beres kan? Jadi diputuskan dari sana, saya selesaikan di sini. Ada kejadian di tengah-tengah biasa. Ya polisi waktu itu jeger gitu. Nah, jegernya itu jadi persoalan. Padahal jeger sebelumnya lebih ngeri lagi kalau lihat videonya. Yang sampai. Ya, tapi yang memulai dari sana malah, bukan dari sini. Tapi menjelaskan itu kan sulit. Nah, saya menjelaskannya dengan era baru, digital. Ini lo videonya, ini video. Itu contoh, saya selesaikan 2 tahun. Cara saya tahu nggak? Temen Jogja, aktivis juga. Kamu punya waktu nggak? Punya, mau bantu nggak? Mau mas, kamu live di sana. 2 tahun. Kita sabar satu-satu diomongin, dijelaskan. Mungkin pernah lihat ya videonya aku patah tangan. Iya. Mas ya. Itu sehari habis operasi. Aku datang. Diusir. Diajar itu udah nggak ada harganya lah. Sadis. Sabar aja. Nah orang yang paling keras itu sekarang udah terima, udah buat restoran gitu. Yang terakhir paling keras sama. Berkali-kali saya undang. Ya teman-teman ngomong. Ini juga keresahan dari teman-teman mahasiswa juga, apalagi kan sekarang mahasiswa sendiri kan udah mulai tergerak lah Pak buat bikin
UMKM kecil-kecilan, Ya, usaha-usaha mikro. Dan biasa Bapak untuk mahasiswa sendiri, kendalanya itu pasti kalau nggak di modal, pasti di marketingnya Bapak. Yang nanti buang produknya seperti apa, seperti itu. Jadi marketingnya, sekarang mesti belajar digital, mesti belajar kolaborasi. Aku buat namanya Heterospace, kamu boleh. Oh di Ya, di sini ada, di iya, Semarang iya. ada, di Banyumas ada. Itu idenya dari anak muda. siap. Pak, saya punya masalah akses modal, saya punya masalah marketing, saya punya masalah packaging, saya mau on board di e-commerce nggak bisa, aku juga nggak bisa. Iya. Ada anak muda bisa nggak? Saya Pak buat ini. Cariin gedung kosong. Ada Pak gedung kosong itu, main. Langsung. Yang ngelola PNS, enggak, kamu yang kelola. Anak sekarang. Langsung iya. Kita buat skala nasional, seluruh kita buat. Pertanyaan mengenai yang sedang rame-ramenya sekarang lah, masalah TikTok Shop yang kemarin sempat ditutup terus sekarang buka lagi. Banyak UMKM tuh yang merasa tersaingi lah dengan adanya itu. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal itu, Pak? Diatur. Kita bukan kalah apa, kita kalah pinter. Ngaku nggak? Ngaku aja, kita kalah pinter. Dia atur algoritmanya, dia mau jual. Itu pinternya dia, kenapa kita nggak atur? Nah, kita tidak mampu. Kenapa kita tidak mampu? Kita nggak serius. Kita serius. Anak-anak yang ngerti kode, ngerti algoritma, yang kumpulin. Aku pengen produk kita bikin gimana cara. TikTok Shop itu sebuah dilema. Karena orang kita menggunakan itu berdagang juga. Kenapa undang-undang ITE dulu dibuat? Karena teknologi itu tidak bisa diprediksi dengan cepat. Konsepnya iya, tapi hukum mesti tertinggal terus. Nggak bisa menjangkau ke sana. Pastinya apa? Ya update terus. Kalau perlu undang-undangnya diganti, aturannya diganti untuk bisa menyesuaikan. Maka diatur mana boleh, mana tidak boleh. Pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia melawan Belanda kedua, agresi Inggris kedua. Selama tinggal sekarang, usia saya 90. Hari ini bertemu kepada calon Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Ganjar Pranowo. Semoga terpilih Presiden Republik Indonesia yang sangat luar biasa baiknya. Oh, neng milih orang. Pasti saya coblos. Nomor piro? 3. Saya itu sangat suka banget sejak dulu saya pameran di Semarang, pasti kalau Kadin datang. Setelah Kadin Bapak nggak datang, itu ternyata pamerannya sepi, Pak. Heran toh. Makanya saya minta besok kalau Bapak sudah jadi presiden kan lenggahnya di Jakarta. Aku minta kalau pas pameran di Jakarta, Bapak datang biar pamerannya bisa laris. Itu yang pertama. Yang kedua, itu saya mohon kalau ada seragaman batik yang pejabat-pejabat ke atas itu dikasih batik tulis atau setidaknya kombinasi tulis. Kalau yang menengah ke bawah itu printing nggak apa-apa. Jadi intinya pemasaran intinya khusus batik tulis. Kalau yang printing kita sudah mungkin pemasaran dari TikTok sudah canggih. Anak muda sekarang sudah canggih. Ini yang sepo-sepo ini kan emang fokus dikombinasi sama batik tulis. Nah, semisal itu difasilitasi untuk pameran di Jakarta, insya Allah yang batik itu pada mau bertahan, jadi tidak beralih ke printing. Nah, kalau beralih ke printing, warisannya leluhur mengembangkan batik tulis ini pun yang betul diuri-uri pun punah, Pak. 46 ke bawah sudah tidak mau batik tulis. Jadi 46 ke atas niku sak umuran kula sak ngeten sih kersa batik tulis. Contohnya kebanyakan kanca kula sekolah sing purun batik. Tapi di bawahnya sudah tidak mau. Lah jeng ben niku nek mboten dipertahanke ilang. Batik tulis niku pun ilang. Betul, jadi sebenarnya ada orang dari Eropa tak kasih batik. Ternyata jahit batik itu, jahit baju itu lebih mahal. Coba apa yang diminta sama dia? Dia mintanya 2. 1, dia berharap betul bahwa dia mengerti batik itu apa. Maka ada ceritanya tentang batik.
boleh cerita tentang motifnya, boleh cerita cara buatnya, tapi ada ceritanya, ada narasinya. Yang kedua apa coba yang diminta? Sudah dipola. Terus kemudian ada manualnya, cara menjahit. Ini mau ngelondong. Jadi dia itu ternyata pengen jahit batik sendiri. Karena kalau jahit larang. Maka dia kalau sudah ada polanya, dia nanya kepada saya, coba kalau ini dikasih cara menjahitnya, kami akan jahit sendiri. Maka kalau tidak biasanya cuma diseleh-seleh ketok. Karena di sana sendiri kalau mau pakai ya tidak terlalu lumrah loh. Kecuali kayak yang terkenal umpama di Afrika Selatan ya. Karena Pak Mandela itu dulu pakai batik itu. Itu pun rakyat kebanyakan nggak mau pakai. Karena dipakai presiden, jadi itu bajunya presiden, jadi rakyat itu kalau mau pakai juga takut kualat gitu-gitu. Itu yang terjadi. Nah makanya ada banyak cara sebenarnya memasarkan, tapi basis yang paling bagus itu penelitian. Kenapa orang mau pakai, kenapa tidak mau pakai. Kalau orang menengah ke atas, saya kira udah selesai. Ngerti mana batik tulis ya, mana batik campuran atau batik printing itu udah tahu. Bahkan kadang-kadang kan mereka pesen gini,